mengenal Panji Gumilang dari mana ya Pak Ilham? Ya ini harus cerita dari awal. Jadi kira-kira ringkasnya begini. Suatu hari saya terima WA. Itu kira-kira 5 hari sebelum acara 1 Muharram. Kemudian saya sendiri kaget. Loh, kok ada Al Zaitun mengundang saya untuk hadir? Nah, kemudian saya katakan bahwa saya bisa hadir selama saya dapat klarifikasi, tabayun. Saya telepon yang mengundang saya, ketua panitianya. Saya menanyakan 4 hal. 1 masalah NI, kedua masalah peribadatan yang katanya tidak sesuai dan sebagainya. Ketiga masalah uang kok begitu banyak ada di situ. Keempat itu tentang wanita mengimami. Semua dijelaskan dengan baik sekali. Tapi saya belum tentu percaya. Makanya saya datang. Saya datang ke sana. Tapi ringkasnya begini saya pikir ya. Semua mengakui bahwa pondok ini baik. Santrinya baik. Produknya baik. Saya nggak masuk akal saya bahwa sebuah produk yang baik itu dihasilkan dari seorang pemimpin. Sebentar. Anda ini seperti PR-nya Panji Gumilang. Bukan. Nggak bisa hanya 1 hari lalu Anda menyimpulkan. Betul. Panji Gumilang itu di tahun 70-an dalam sebuah penggerbekan Kodim, ya, distrik militer di Menes, itu menemukan buku Das Kapital. Das Kapital di rumah Panji Gumilang. Artinya Panji Gumilang terindikasi komunis. Yang kenal lebih lama siapa? Pak Taufik kenal lebih lama daripada Pak Ilham Aidit? Saya lebih lama dan saya nggak suka. Dari tahun berapa Bapak? Dari tahun berapa? Ya, saya dari tahun 93. Sebentar. Anda baru 1 hari. Ya, sebentar. Jangan jadi PR-nya Panji Gumilang. Saya nggak suka. Cukup. Yang kedua, maaf ya. Soal Das Kapital. Nggak bisa. Pernahkah Anda tahu bahwa Marxisme, Das Kapital saat itu dibaca sebentar. Begitu memang modelnya. Bergantian, Pak Taufik ditahan. Semua pendiri bangsa ini membaca Marxisme. Untuk Anda tahu. Saat itu Marxisme, Das Kapital itu dibaca oleh saya setiap lebaran datang ke rumahnya Pak Ahana Sution. Saya lihat di rak itu ada Das Kapital. Terus saya tanya, Pak baca ini? Pak Ahana Sution. Semua pendiri bangsa baca begitu. Jadi kemudian Anda pikir bahwa orang baca Das Kapital itu komunis. Lugu sekali. Itu tahu. Saya bukan PR-nya, sama sekali bukan PR-nya Panji Gumilang. Saya nggak dapat apa-apa dari Al Zaitun, nggak dapat apa-apa. Saya cuma cerita apa yang saya lihat. 1 hari, maaf ya Bang Ilham, Anda juga harus kritis. Anda tahu nggak peringatan tahun-tahun sebelumnya seperti apa? Nanti dia cerita ini. Tahun 2000 seperti apa? 2001 seperti apa? Peringatan. Nggak bisa. Ya, Itu hanya menilai sesuatu dari 1 hari. Bahaya orang kayak Anda ini. Yang lain. Saya tanya Anda jangan memecah belah umat. Saya mau memecah belah umat. Anda jangan menuduh saya memecah belah umat. Saya peneliti. Oke, Anda jangan pernah menuduh saya. Bisa. Ya, Pak Ilham, tidak usah menggebrak meja, Bapak. Anda jangan jadi komunis, memecah belah. Pak Taufik, kita hentikan sampai di Pak sini. Ilham, kita dengarkan ke Pak Heru. Pak Heru karena setiap tahun dia datang ke sana, dia tahu persis Pak Heru sebagai mantan pengawal dari Panji Gumilang bisa diceritakan aktivitasnya seperti apa. Tapi menurut Pak Ilham cukup, Pak Taufik cukup. Kita tidak menyerang Kita beralih ke narasumber lainnya. Kita ke Pak Heru terlebih dahulu. Pak Heru silakan. Hari ini Panji Gumilang telah diperiksa oleh Kabar Boleh lebih Eskrim. dekat lagi Pak Heru, mohon maaf. Dan apabila saat ini Panji Gumilang itu telah ditetapkan sebagai tersangka, itu adalah merupakan suatu kebahagiaan kepada, yaitu bagi korban-korbannya. Karena korban-korban Panji Gumilang itu bukan hanya 1.000 atau 2.000 orang, ratusan ribu orang yang terkapar di mana-mana di seluruh Indonesia. Korban ini maksudnya apa Pak Heru? Korban-korban dari NI KW9 ini semuanya telah dikorbankan oleh Panji Gumilang untuk memperkaya dirinya sekarang. 15 triliun yang telah diberitakan itu, uang siapa itu? Apakah Panji Gumilang mempunyai perusahaan pribadi? Kemudian Panji Gumilang mempunyai penghasilan yang menghasilkan 15 triliun selama beberapa tahun ini. Pak Heru bisa dijelaskan seberapa kenal Bapak Heru dengan Panji Gumilang? Saya sampai Bapak tahu seluruh kegiatan Panji Gumilang di internal Ponpes. Saya tahun 93 mengenal ataupun saya dikenalkan dengan NII. Saya direkrut oleh NI KW9 ini tahun 93. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, saya telah ditartib
atau kalau bahasa di Indonesia di RI-nya itu tertib itu adalah pelantikan. Saya dilantik sebagai lurah Kojak Selatan pada waktu itu. Nah, kemudian hanya beberapa bulan saya dipilih untuk dikirim ke Al Zaitun. Akan tetapi sebelum ke Al Zaitun itu terlebih dulu kita diadakan pemeluncuran dulu di Subang, di pabrik beras. Yang di situ ada sebuah pabrik besar, pabrik beras yang untuk memenuhi kebutuhan semua aparat-aparat NI KW 9 yang ada di Jakarta dan Bandung serta Jawa Timur pada saat itu. Selanjutnya program untuk pembuatan pondok pesantren Al Zaitun itu mulai berjalan. Sayalah pertama kali yang dikirim ke Al Zaitun itu, yang menginjakkan rumput di sana itu saya. Sebagai apa Anda di sana? Saya sebagai pekerja, karyawan Al Zaitun. Tahun 94 waktu itu. Kemudian bagaimana sepak terjang Panji Gumilang selama itu ya, apa yang telah diberitakan oleh kawan-kawan kita semuanya memang benar. Kalau yang Anda rasakan, yang Anda terima apa? Yang saya terima yang jelas itu, selain dari pengorbanan dari harta saya sendiri, tenaga saya dan pikiran saya dipekerjakan di sana mulai dari jam 6 pagi sampai dengan jam 12 malam. Itu berjalan sampai dengan 4 tahun. Nah, kemudian ada pelonggaran sedikit, dirubah dari jam 12 malam diturunkan menjadi jam 11. Dari jam 6 pagi sampai jam 11 malam. Pak Heru, tapi kan itu dilakukan dengan penuh kesadaran. Tidak ada penolakan, Bapak juga tidak melawan di kala itu? Oh tidak, karena kita sudah didoktrin lebih dulu. Kita mempunyai suatu janji yang khusus untuk menjadi anggota NI itu. Poin ketiga itu adalah saya sanggup berkorban dengan jiwa, raga, bahkan apa yang ada di diri saya itu artinya sudah kita korbankan. Itu seperti itu. Jadi masing-masing semua anggota NI KW 9 itu semua mempunyai janji seperti itu. Makanya semua karyawan yang ada di Al Zaitun, ya bukan cuma yang ada di Al Zaitun, semua jamaah NI itu mempunyai kredibilitas seperti itu. Waktu itu bawa uangnya gimana waktu itu ke Al Zaitun itu? Kalau masalah untuk membawa uang itu kan itu suatu ya itu proses pembayaran ya, pembayaran tanah pada awal. Untuk pembayaran tanah di Al Zaitun pertama kali itu kan kalau pada waktu itu kan masih belum ada rekening. Kalau orang-orang kampung itu masih belum ada yang punya rekening.